Apa sih? Yang dulunya kita hanya mengenal oh iya ada Gojek dan ada Grab. Dan semuanya ini pihak terkaitnya beda-beda. Dan teman-teman juga di Gojek juga membebaskan untuk kalian untuk bermain dua akun. Itu bebas-bebas saja. Cuman kita harus wajar. Selagi kita bawa orderan Gojek, kita harus pakai Gojek. Dan sebaliknya, gitu kan? Pakai Grab. Tuh. Nah di kabupaten ini orderannya saya bilang ini sangat-sangat flow sekali ya, sangat low sekali. Apabila hanya di hari tertentu aja dia bisa high, bisa tinggi, gitu. Nah kantor ini saya mencoba membuat petisi. Caranya untuk menaikkan orderan itu dengan cara yaitu saya punya bukti data yang konkret dan valid. Terus lagi saya juga bisa dan kantor itu bisa memonitoring. Oh ini loh dari PSCP kan, dia bisa monitoring. Oh iya benar di sini emang ada mitra-mitranya Gojek yang ada di sini. Dan apabila terjadi Assalamualaikum. apabila terjadi yang nggak diinginkan ataupun yang teman-teman nggak sangka-sangka kayak laka lantas ataupun penipuan, jadi teman-teman langsung bisa berkoordinasi. Hanya saya rangkum dari seluruh komunitas itu mana-mana aja, basecamp mana aja yang memang bergerak di kabupaten. Itu pertama yang saya datang itu LCC, pusaran Lipo. Terus saya coba datangi mereka, terus melipir, terus lorong. Banyak sih, kemarin saya di Tambun itu sudah ada 18 basecamp yang sudah saya sampai. Ternyata ya memang mereka ini nggak ngerti dan belum paham apa sih di Gojek ini gimana, apalagi kalau pengurusan langkah seperti apa, gitu. Kebijakan Gojek yang diambil itu seperti apa. Dan ya di Gojek ini silakan teman-teman mau sharing dengan saya, mau tanya jawab dengan saya. Di sini berapa orang? Saya itu banyak sebenarnya, ada hampir 50-an, tapi kan karena kan ada yang kerja, jadi CI itu suatu emang sih kalau komunitas ya bukan komunitas, tapi ya perkumpulan perdata biasa Pak. Jadi setiap anggotanya itu memiliki kewajiban dan hak yang sama. Makanya kita di sini nggak ada ketua, nggak ada. Tapi kalau untuk masalah-masalah sosialnya kita ya namanya kita teman plus saudara lah. Termasuk saya orang-orang lama, orang saya pakai bintang orang lama ya. Itu ya merangkul semuanya. Jadi kita orangnya nggak terlalu, pokoknya sama komunitas lain juga kita nggak terlalu gesek-gesekan amat. Dan artian nggak terlalu gondok-gondokan lah di sini. Apalagi CI itu kalau dikata pertama di sini pertama kita foto di makanya ada 50 lebih pas tapi ya begitu. Dan artian ya yang narik karena ada yang narik banyak yang narik. Ada yang beberapa kawan ya yang kayak papat ya PM akunnya, bahkan karena ada kesalahan yang terjadi itu namanya sistem kan, kita mau nggak mau PM. Lalu kalau masalah Gojek di anak-anak saya itu ya alhamdulillah sih, kalau lakem amit-amit lah jangan lah ya, nggak bisa. Yang kedua nggak ada lah, jangan sampai lah amit-amit. Yang kedua itu ya kebanyakan itu ya di aplikasi Gojek kita tersendiri. Kadang-kadang ya kayak Pak Ruslan ya kan, dia kan beliau kan udah PM lah, jadi jadiannya itu kadang-kadang nggak objektif, kantor itu nggak objektif sebenarnya. Yang kita kan apa salah didik apa gimana kan, kantor nggak pernah tahu kan, intinya lu salah aja deh. Kadang-kadang terlalu gacor deh, saya sendiri nih kadang-kadang tergacor, ujuk-ujuk notif. Kadang-kadang ya gue sendiri yang saya sesalkan dari awal 2016 sampai sekarang itu ya penilaiannya karena amat driver itu nggak objektif gitu. Masalah yang lainnya sih belum bisa ada. Sebenarnya aplikasinya dari saya 2016 sampai sekarang itu dia itu kantor itu bodo amat lah, apalagi bahasa sistem kan ya bang. Kalau GPS apalah kita nggak usah nutup mata deh, saya dari awal udah kenal gitu seperti itu. Makanya kan anak-anak ini gimana nih PM ya, itu PM aja nih namanya sistem, kita menuju banding percuma.
Suspend banding malah nambah. Iya, makanya kan kalau Akhirnya ya udahlah disuspend ya udah. kalau penanganan kayak laka apa gimana di anak-anak sendiri juga saya juga bingung kadang-kadang udah BPJS sudah ada semua, ada yang mandiri. Kalau saya pribadi ikut Gojek nih yang 8.600 berapa ya? Ya kan ya, itu saya ikut satu. Kalau yang lainnya, kalau yang namanya kita sini kebanyakan udah berkeluarga, saya sendiri yang belum, mereka ya Iya, kalau curhat. sih, apa kalau cover kesehatan sih alhamdulillah mereka Barangkali ada yang secara nanya mandiri nih. udah ini. Mungkin teknisnya kalau ambil ada di jalan mungkin kita berpaham, makanya ada sih mending ini apa Bang Edwin mau ini ya udah kita tanya-tanya aja lagi, takutnya kita kan ada program terbaru dari Gojek kita kan belum tahu. Kita taunya mangkat di rumah, moni mangkat bayaran gitu kan udah deh, wah total. Paling masalahnya di sini ya kadang-kadang ya kalau kita CCI sendiri ya mungkin kalau yang lihat dari sekarang ya banyak konflik sama komunitas lain itu karena iri-iri ya sebenarnya order-orderan itu iri-iri ya. Iya om, kalau anak gitu sih saya gitu sih pere-pere deh, jadi ini kita dapat diperhatiin, wah lu lagi dapat ya namanya rezeki gimana bahkan banyak resto sendiri nih. Nah, kalau saya sebutin, saya bersyukur anak saya yang dapat tuh ngelayan itu nggak ikhlas. Nah, makanya dari pihak Gojek tuh mau gimana, saya bingung. Nah, nanya nih, yang sering dapat sabar subuh nasi goreng itu nggak ikhlas karena apa? Di sini tuh di Cikarang Selatan itu terjadi sekat-sekat terlalu tajam, kotak-kotaknya terlalu tajam, kayak si JG lah, apalagi nih si CUBC nih. Bahkan si resto sendiri bikin rompi buat anak banyak biar ini. Jadi gesekannya itu ya kalau dari awal ya dari dulu emang seperti itu, bahkan sekarang lebih tajam karena dipertajam sama pihak resto sendiri. Kadang-kadang subjektif jatuh penilaiannya. Dulu bukan anak gua ngelayan itu biasanya yang lain kasih STM di gerombolan kita mah kagak. Saking seringnya gitu. Makanya kan masalah-masalah yang timbul kalau masalah yang penting untuk driver sendiri ya kalau kesehatan juga supaya kesehatan kenyamanan di kendaraan di jalan, karena kan saya pribadi sendiri dengar dari polis susah ngurusnya gini itu mungkin saya juga sendiri kan belum terlalu mendalami itu. Yang saya tahu ya pokoknya anak-anak CI ya masalahnya apa ya saya nyari solusi, ternyata ya kita mentok mana misalkan lah contoh kecilnya aja kita pengen nyemprot nih. Ada bilang, jauh lah, apalagi udah buru-buru jauh mas, panas lah gini. Bisa nggak mas bikin di sini nyemprot ya? Ya nggak bisa lah, itu kan dari kantor. Ya Arduino pakai surat apa lah. Ya, kita mah kewenangannya apa gitu. Makanya kan besar harapan saya pribadi dan yang lain kalau penyemprotan itu ya dibagi lagi lah dari wilayahnya itu pak. Jadi nggak di stasiun terlalu luas nih pokoknya. Ya saya sih. Nah, apa gimana ya? Driver itu nggak selalu anak muda kayak saya ya. Ayo, ada yang kayak iya juga. Yang naik motor tuh buru-buru jauh gitu. Udah ngantuk tuh lelah ya Pak Sri. Maaf nih Pak. Udah lelah makanya. Kayak harapan ke depan untuk Gojek sih kalau saya yang istilahnya bro, satu dekade lah. Saya udah dari 16 ikut itu harapannya ya itu kayak lebih objektif aja. Driver pelayanan publik kayak rotan apa itu seharusnya di sini tuh ada gitu perwakilannya. Apalagi kalau adu-aduan yang banyak nih, kalau saya sih bukan aja ya Mbak Bang Edwin lah ya sebagai satgas. Banyak yang pengen kayak buka GoFood yang kesulitan, ada yang oknum nawarin, lu bayar sama gue dikasih bikin jadi. Paham nggak Pak? Ada yang seperti itu. Dan saya sebenarnya ya oke lah dia itu usaha dia gitu. Maksud gue ini orang mau usaha kenapa dipersulit gitu. Ada yang malah kalau gue sih per-peran aja. Jadi daftar gue datarin, kadang-kadang kan kalau kita daftar manual kan sendiri kan ada ribet nih. Sementara pihak yang mau usaha kan pengen cepet. Banyak teman-teman kita sebenarnya kayak si Ari, si Wening juga mau buka GoFood sendiri. Kayaknya sekarang itu kayaknya rata-ratanya agak sulit juga. Karena mungkin pihak Gojek minimalisir kecurangan yang udah terjadi ya, kayak kita tahu lah kayak resto fiktif, order juga fiktif, dan promo doang. Itu saya udah tahu kalau masalah itu, makanya mungkin dipersulit karena ya seperti itu. Nah yang kedua untuk masalah kesejahteraan driver ya seperti itu. Kalau menurut saya sih bisa ya semua akun yang punya yang kita kan di sini kan pendapatannya dari Gojek sendiri, udah Gojeknya akun SWM. Itu terus satu, yang kedua kita pakai akun orang sekarang
jarak intensitas dari Perum sendiri kan kita nggak nentu tiap hari. Sementara ya saya sih sedih mau gimana ya. Jadi ya ini sistem yang harus kita nikmatin gitu, perkembangan teknologi yang ada. Jadi ya kalau bisa dulu emang ada tuh yang yang program apa, yang akun Profi diganti di akun ini. Evaluasi. Itu banyak yang nggak lolos. Bahkan ada ya sekarang banyak orang yang bener-bener ya kondisi seperti itu. Kami juga saya pribadi yakin karena dia udah pendapat dari Gojek di PM dari akun susah, ada akun satu tapi Facebook mulu. Jadi kita bingung. Nah ini ujung-ujungnya syukur-syukur nih manusia nggak jadi langsak dalam artian ya berpikir pendek lah. Kita sih nggak seperti itu. Makanya Abang ini sebagai satgas ya mau lebih kalau menurut pandangan aja. Adakah solusi terbaik untuk hal yang seperti ini, terutama dari si driver yang mantan driver ini, tapi dia pengen masih ada niatan naik dan mungkin itu skill satu-satunya yang dia punya. Ya emang sih rezeki kita nggak ada yang tahu dari arah mana aja. Tapi kan kita kan pasti berpikir melakukan yang terbaik yang saat ini bisa lakukan. Jadi jujur aja Pak, kalau di CI itu ada berapa yang joki, tapi dia benar-benar kerja gitu. Sampai bela-belain di mall Pak nih, buat saya nih, joki. Tarik di sini, Facebook di mana? Di baru kota. Gimana nggak budek gue saya tuh pergi berkota. Makanya kan kalau bisa, ya itu gimana ya? Saya bingung banget. Makanya si Waning sendiri, adalah ini katanya. Ya udah kita obrolin kali ada solusi dari Argas. Iya, jadi ada yang juga PM gimana Mas PM ya udah pakai akun saya dulu kadang-kadang ya sampai permuk mulu. Ya emang sih saya tidak menyalahkan sistem itu emang apa ya security lah yang disajikan oleh pihak Gojek sendiri. Karena emang kadang-kadang ada banyak penipuan yang terjadi di situ. Yang gosen lah apalah om ya. Salah apa kesehatan di Indonesia itu udah mungkin terhambat semuanya. Jadi dari saya itu aja kalau harapan besar saya kalau sebagai satgas ya harus lebih objektif lah. Suara sunyi. Karena lain-lain kalau ada yang nambahin lagi, gak Pak, ini misalkan ada tuh ya yang kita juga sih ya joki juga tapi dia mantan gokar PM nih nggak ada sesuatu apalah gimana lah akhirnya gojek juga karena kan mungkin dia kesempatan yang hidup kesempatan yang bisa dia lakukan sekarang kan yang Gojek gitu. Tapi begitu kembali lagi akun nggak ada, nyari teman-teman yang kosong ada kasih mulu ya saya sih nggak nyari Gojek emang ya bagus seperti itu tapi kan untuk keadaan tertentu dan situasi tertentu nggak bagus juga. Ada yang mau nambahin? TB yang orang tua yang di CI lama nih, TB barusan. Ayo Pak, ungkapin Pak. Ayo nggak apa-apa. Iya. Ada Pak. Yang belum pesen kopi. Emang PM ada solusinya? Kalau kasus mitra itu semuanya memang tidak ada. Tapi ada beberapa karakter itu yang memang itu masih bisa ditolerir. Hanya saya juga nggak bisa menunjukkan putus mitra itu bisa diampuni atau bisa diamnesti. Itu semuanya tergantung dari riwayat si mitra. Itu. Kalau memang Anda bilang saya nggak pakai bang, ini dicek, ayo tekan materai, konsekuensinya itu bisa manjang. Urusan hukum. Kalau sistem itu bang, kayak kita apa ya? Gojek ini kan dia sudah global ya. Sistemnya dia sudah semakin canggih dan sistemnya dia itu semua mode record, direkam. Setiap driver baru on itu udah ada rekamannya. Apa yang dibicarakan si driver dengan si mitra, dengan si customer, apa yang dilakukan si driver dengan aplikasi, itu semuanya kebaca sistem dan record semua. Jadi banyak teman-teman driver ini yang mereka ujung-ujungnya melakukan demo, yang minta suspendnya atau PM-nya terbuka, gitu kan? Dia tetap kekeh. Saya nggak pakai apa-apa, saya hanya murni polos dan segala macam tetap ngeknya. Diajak dengan manajemen, buka semua kasus. Nyata di dalam handphonenya itu terdapat multi fake GPS.
Ya kan? Nah kalau udah gitu apa mau gimana? Kan gitu. Semua di-record dari bapak awal masuk Gojek sampai sekarang itu database nggak akan hilang. Ini maksudnya ini pribadi ya. Saya itu dapat laporan tidak nyala. Yang kendalanya motor saya. Motor saya itu perawatannya kan yang ini udah saya ganti terus gitu sampai saya disuspend seminggu kan. Tidak ada melakukan apa barangnya belum bisa apa PM baru seminggu udah di PM saya tambah apa kan ya, sedangkan saya itu kan udah ganti pambel mek apa namanya besar lah. karena kendalanya gini kedudukan jadi otomatis memang kenyamanan penduduk apa penumpang nggak ada Belanda akhirnya saya udah di Astra kan udah dibongkar. Saya merasa belum yakin itu di pom bensin itu di nama pom bensin kan udah pergi udah apa saya tapi saya merasa biayanya terlalu gede saya cari yang simpel kan di pambel padahal pambelnya masih bagus kalau menurut saya pandangan saya nah itu jadi saya ke sono naik banding motornya udah diganti Pak belum Maksudnya bapak sudah banding ke kantor iya dengan jawaban kantor? dia tanyakan motornya udah ganti nggak? Enggak. Cuman udah kalau boleh di testing udah apa stabil gitu. Itu waktu ngajuin banding apa? Ngajuin banding gimana? Waktu kena suspend PM. Bulan 12. Hampir setahun saya di tahu dia dapat customer lama jadi setelah itu dia pipeline padahal enggak kan ketika dia jalan kan mama ngerasa ini driver ngapain ngerem mulu gitu kan jadi joki kan hampir 5 bulan kan ya Setahun Pak belum. Orang bapak baru apa? Orang rata masa benerin motor di sono pojokan berdua-dua 6 bulanan lah. 6 bulanan. lu bikin lah singkatnya aja lah yang sekarang solusinya yang apa yang bisa Jadi kan Saya coba gini Pak, saya cuma minta nama data Bapak, saya hanya bisa pengecekan aja permasalahannya apa sih kan gitu sampai si mitra ini sampai kena putus mitra dari Gojek kan gitu dan saya tidak menjanjikan untuk oh ini bisa dibuka itu kan atau dengan jaminan muluk-muluk kok bisa Pak dengan memberikan uang sekian-sekian gitu itu apabila ada seperti itu nonsense ya itu nonsense makanya saya coba minta data Bapak dulu saya cek by system kenapa ini bisa terjadi kan gitu itu ntar Bapak ada semua rekamannya dari Bapak datang ke DSU siapa yang ngerjain di DSU-nya kan gitu bukti fiksinya apa nah di situ ada namanya amnesti pengampunan dan itu pun bukan keputusan dari saya itu hanya keputusan dari pihak manajemen gitu paling saya untuk porsi yang sekarang ini karena sistem yang kemarin-kemarin itu saya bilang rentan sangat rentan sekali kenapa saya bilang rentan itu semua driver kadang-kadang mitra yang nggak pakai fake aja dia dapat topik Betul. iya kan Betul. kesejahteraan driver itu tahun kemarin itu sangat luar biasa dirugikan contoh opik dan kantor nggak akan mengganti ya kan terus teman-teman yang memang bermain murni ada teman-teman yang memang dia bermain TB ataupun main tembakan kena imbasnya kan gitu dari pemain TB itu aja ataupun dia udah melarang apa yang dilarang Gojek itu Gojek sudah sangat besar Pak kerugian makanya di tahun-tahun ini nih Gojek meluncurkan namanya GoPartner intinya si bapak itu cari apa dulu ke iya saya mencari bukti dulu buktinya apa nih ya kan Bapak ngomong ke saya kan begini ya. saya nyari bukti terus case-nya apa seperti apa coba ntar saya akan berikan tahu ke Bapak ini loh Pak Bapak seperti ini kan gitu karena saya tidak bisa mengambil satu pihak aja nih keterangan kan gitu objektif. makanya kenapa sih saya berani diundang kemari saya ingin meluruskan biar teman-teman ini di lapangan tidak tertipu Pak apalagi sekarang banyak yang penipu menggunakan saya ada kantor Gojek nah ini yang sangat luar biasa sekali Pak
Makanya saya bilang tadi, untuk teman-teman, apabila model yang sekarang ini biasanya call center itu apabila si mitra telah melakukan kecurangan, fraud ataupun melanggar ketentuan di order pas dia nganter, itu akan ada yang ngebel langsung ke pihak mitra. Itu makanya 021 gitu kan. Nah, angkat aja, kita jangan berpikiran negatif, angkat. Kalau dia menyebutkan, halo Pak, selamat malam, saya dari PT Gojek Indonesia, ya kan, Bapak atas nama ini dan ini benar. Kalau dia tidak minta nik KTP ataupun pasport, itu berarti dia benar, Pak. Kalau minta. Nah, tapi kalau dia udah, oke Pak Fajar, saya dengan Edwin nih Pak, Bapak ini penipuan ini, Bapak bisa melihat nomor nik Bapak berapa? Itu udah penipuan. Ambil akun dia. Gitu, karena di Gojek itu tidak pernah minta nik KTP maupun kode 4 angka, nggak pernah minta. Jaminannya apa Bang? Nah, jaminannya memang itu call center itu memang SOP-nya seperti itu Pak. Dia tidak pernah minta nik dan dia tidak pernah minta password. Karena pas saya call center nih, saya ngebel Bang Uning, itu nama abangnya udah ada di monitor saya. Kan gitu, alamatnya, nomor motor, nomor telepon, nicknya, semuanya ada tertera di monitor, kan gitu. Hanya untuk yang kayak model-model gitu, udah angkat aja, angkat. Nah, untuk masalah kasus Bapak, saya tidak bisa menjanjikan banyak. Saya coba evaluasi kembali permasalahannya apa sih, ya kan? Kalau memang pun bisa, itu kan rezeki dari Allah Pak, bukan dari saya. Betul. Ya kan? Saya hanya jembatan nih Pak. Gitu, saya jembatan. Saya ini jembatan dari teman-teman yang ada di sini ke manajemen. Mau kalian apa sih? Ayo saya tampung nih. Saya bawa ke manajemen. Oh ini loh, dari CI dia ini kayak gini. Ingin perubahan model misalnya. Oh Bang, di sini banyak opik. Kan gitu. Itu kami akan bener-bener serius menanggapi hal tersebut. Contoh yang sudah Gojek berikan di kabupaten, yang rangkuman saya selama 1 tahun ini, hampir ada 2 tahun itu terbukti, yaitu di Rawapalangan. Itu Rawapalangan itu Pak, itu gembong dan markasnya para pemain. Itu langsung ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Jadi di situ kerugian Gojek itu hampir triliunan Pak. Jadi tadi dari adu-aduan teman-teman nih ditampung, saya aduin terus penyidik memang lama Bang. Kenapa kok bisa lama sih Bang? Nggak buru cepet-cepet. Kalau cepet-cepet itu kan hanya ngambil oknum, ya kan, bukan ngambil komunitas gembong. Nah itu cukup lama, hampir setahun, ternyata habis semua karakternya. Nah makanya teman-teman di sini, ayo, ini kan pendaringan kita nih. Iya. Ayo sama-sama kita rawat. Nggak usah gontok-gontokan masalah komunitas, semuanya sama. Selagi lo pakai alma mater ijo, ya kan, lo online, ya kan gitu. Nah, adapun Bang, gua harus pakai fake GPS ataupun kalau nggak gua pakai fake GPS, gua kalah Bang, nonsen. Untuk di GoPartner ini Pak, GoPartner itu dia memakai US di atas 10, dia sistem itu packable. Jadi dia bisa, robot ini akan mencari teman-teman ini yang menggunakan fake. Ada teman-teman ini yang menggunakan aplikasi yang dilarang, forbidden oleh Gojek. Kan gitu. Bang, saya juga pakai ori Bang. Saya pakai polos, cuma nggak dapat. Yang kita bicarakan di zaman ini Pak, di zaman pandemi, semuanya orang merasakan yang namanya krisis ekonomi. Kan gitu. Kecuali kalau nggak di masa pandemi, udah normal, abang nggak dapat satupun orderan, berarti ada masalah di akun abang. Kan gitu. Nah solusinya gimana Bang? Saya harus gimana nih? Jika anak istri saya harus makan, ya kan? Nah solusi yang saya berikan pertama yaitu abang coba pindah lokasi. Biasa abang main di Cikarang, abang pindah vlognya. Kan gitu. Nah, untuk di GoPartner sendiri ini adalah aplikasi sistem yang sudah mendekati canggih.
mendekati canggih Pak. Di situ dia bisa membaca email, bisa membaca karena blog Anda, bisa membaca handphone Anda ada apanya aja, sampai situs yang dilarang, situs bokep pun ada, itu kedetek. Masukin kemarin lu. Ini nih pencetak Sangat. Ayo. Hati, lu gagu lu. Mulu. Seksi lu. Bentar gampang. Robar. Mas Pur, kemarin situsnya apa? Nah, Gojek ini memang benar Pak, janjinya mereka ini menerima teman-teman suceng, fair. Dia membuat memang tidak ada yang menggunakan fake. Dan Bang, dia masih pakai fake tapi nggak kena. Belum. Belum aja belum. lu. Abang kalau mau lihat itu di kantor itu Bang, itu dia modelnya kayak apa ya? Kayak absen. Malam ini 100 hilang. Habis tuh PM. Itu ada sampai 2 juta mitra Pak. Itu namanya sudah semua. Itu sistem itu ngebaca, dia nggak tidur. Makanya kadang-kadang kita ngeblank kan tuh, handphone kita kan. Oh, ada orderan merah tapi nggak masuk orderan. Iya benar. Nah, ya Karena itu. ya itu dia lagi kebaca sistem ini yang upload nih. Kan gitu. Masuk ya. Nah, Kemarin itu merah tuh. Jadi restonya gini terus. Iya. Iya muter terus ya. betul. Nah di sini yang kedua, Gojek selalu bersinergi yang namanya mitra dengan resto. Sekarang ini dibikin GoFood Super. Iya. Nah, GoFood Super ini Pak, intinya apa? Teman-teman ini nggak akan pernah dibohongin yang namanya member, yang namanya tugas yang bisa bikin gacor. Jadi dari customer order apabila food ya, itu langsung ke deliver. Resto dulu, resto mendakapi iya atau tidak. Iya. Ya kan? Kalau resto mendakapi iya, berarti mitra ini datang dengan sudah membawa menu makanan. Itu yang pertama. Jadi yang memutuskan itu resto. Jadi teman-teman kebanyakan aduan itu, gua udah jauh-jauh sampai sini makan gak ada ribut sama resto. Ya kan? Imbasnya si mitra dirugikan, putus mitra ataupun suspend. Nah, ini yang udah dirubah sama Gojek. Jadi Gojek ini selama Pak Kevin yang mimpin bijaksana, mementingkan mitra-mitranya ini yang bekerja instan, yang benar-benar memperjuangkan Gojek itu dibela terus Pak, dibela terus. Makanya teman-teman nggak usah takut apabila dapat resto yang memang Bang ini opik, ayo Bang ini opik, gua harus gimana? Nggak usah khawatir, anta datengin aja ke titiknya. Solusi gimana Bang? Bell call center. Beres. Ya kan, bell call center. Bang, ini malam-malam ngasih ke tempat yatim piatu mana? Iya benar. Tinggal Iya makan kan? enak. Call center akan mengarahkan Bapak bergeser 20 meter. Betul? Pernah ngalamin kan? Iya. Betul. Apakah pernah suruh Bang ke yatim piatu atau Enggak. enggak? Enggak. Nah, jadi inilah Pak bukti cinta kantor Gojek ini ke mitra. Kan gitu. Jadi jangan sampai mitra-mitra saya ini yang sudah berjuang dari tahun 2015 sampai sekarang, yang ya mohon maaf model kayak Bapak ini yang harus dibela gitu loh. Karena kita harus fair. Bapak dengan yang muda ini bisa bersaing dengan cara apa? Fair. Yang bisa Bapak lakukan hanya melipir. Betul? Anak muda males Pak. Ya jadul lempar titik. Ya kan? Nggak lama. Bulan depan Bapak lihat dia udah nggak ada. Orangnya. Apa Bang? Kan gitu. Nah, jadi itu tadi. Kesabaran itu ya akan membuahkan hasil lebih baik. Nah, Gojek yang sekarang ini memberikan satu pelayanan ke mitranya itu jangan sampai merugikan mitra. Mitra udah capek, udah lelah, terus harus ditipu, harus ganti rugi lagi. Lelah, Pak. Makanya di sini ini terutama untuk food dibikin super semua. Bikin super semua. Jadi yang salah bukan si driver. Anda pemilik warung yang salah. Iya, suka titik beda. Tuh. Jadi bukan mitra. Bukan Apabila customer gini Pak,
makanannya kurang satu. Saya beli ini dikasihnya ini. Apa nggak salah? Tapi suka Bang, saya pernah, diperdebatkan. Bang. Ya kalau debat memang. Saya pernah, Bang. Gara-gara bebek keras saya kena 30 menit. Apa-apaan gitu. Nah biasanya itu bukan bebek keras, dia customer itu komplainnya itu dia bukan di menu makan, bukan di menu foodnya. Iya, itu gimana? Tapi di Nah, itu drivernya. di driver. Betul, betul. Nah, Sering saya jadi begitu. saya bilang, apabila Anda tidak pernah melakukan hal yang dicurigakan si customer, lawan. Bang, putus mitra. Gara-gara gue lawan ini. Loh, semua ada bukti otentik. Nggak ada mitra yang tiba-tiba putus mitra jeber, datang ke kantor, udah bang sistem. Nggak bisa sekarang. Saya ini, Bang. Sekarang dibuka semua. Nanya kalau masalah pengantaran itu gimana, Pak? Jauh banget. Karena sering saya gitu, Pak. Nggak Itu sesuai maksudnya titik. dirugikan kan driver gitu. Untuk GoFood. Nah, untuk layanan GoFood saya minta di screenshot aja untuk sementara ini. Karena yang bisa ngerubah tujuan itu hanya untuk GoRide. Nah, ya itu. Untuk GoRide doang untuk sementara nih. Ya kan? Tapi kalau untuk GoFood terkadang kita suka kontra dengan customer dan si mitra nih. Kan gitu. Iya sih, pasti. Ini suka kontra. Makanya kalau yang model GoRide kan, Mbak, udah nyampe loh. Kono lagi, Pak. Udah, Mbak, aplikasinya dipindah. Kan tangannya si customer yang mindahin. Oh, ceng. Ya kan? Naik Bukannya dari mitra kan? naik 3.000. Kalau GoFood kan, Pak ini begini jauh. Ini ada praduga. Apanya yang jauh kok saya bener kok, Pak. Akhirnya berdebatan kusir. Ya akhirnya customer ini menjelek-jelekan si driver akan berimbas. Nggak sesuai titik kan. Titik di sini tempatnya kosong. Nah, kalau kayak gitu, Pak, gampang sekali. Nah, Pembelaan satu. nah. Bapak screenshot jebret ya sebelum nyampe rumah mitra ataupun ke rumah customer, Bapak bel. Screenshot dikirim langsung ke Gojek ya? Iya, kalau Bapak nggak ada pulsa, Bapak bisa ngemail ke driver support. Screenshotan itu kirim. Ke email. Apa yang dilakukan Gojek sama si customer? Gojek akan nge-bill ke pihak customer. Mbak atau Pak, Bapak nih order salah. Titiknya berarti bukan kesalahan mitra kami untuk pengantaran yang lama ataupun yang beda. Itu langsung ke-bill, Pak. Ini pengalamannya. Iya. Apabila Bapak Saya dapat ada- komplain, Bapak udah ada pembelaan. Saya dapat proses kan, Hmm. tapi tunai. Hmm. Titiknya di Taman Sentosa, tapi ngantarnya daerah Cilanggara. Buset. Itu bukan salah titik, Pak. Itu nyasar. Akhirnya dia bilang gitu, Pak Tali kan super. Udah Pak, cancel aja. Ya mana mau cancel ya kalau udah super. Ya. Ini memang batal sendiri. Tuh. Kalau sekarang gini, pernah nggak teman-teman ngerasain tidak betul orderan, tak langsung hilang? Pernah nggak? Pernah ya? Untuk GoFood ya. Kenapa sih langsung hilang? Iya. Itu sistem itu ngebaca bahwasannya si customer itu penipu. Belum masuk aja kadang hilang bang. Itu dia, jadi sistem itu ngebaca, oh ini penipu gua nih, tangkap sama sistem. Wah, dibegal tuh, mah. Bukan. Biasanya gitu. Sama lo FG sih gua mau berantem. Kemarin nih. Ada yang ngapa gitu Ada. yang kata orang itu, ada yang nyabet itu kata. Bukan. Kalau untuk tipe partner itu tidak. Jadi dan tadi Pak, sistem robotnya ini tiap 24 jam hidup Pak. Jadi yang diawasi bukan hanya si mitra, tapi customer pun diawasi. Bang, Kejadian. Bang, kemarin kan saya dapat orderannya. Itu kalau di map di aplikasi Gojeknya itu muternya jaraknya bisa sampai argo 16.000, 18.000. Tapi pas saya lihat argonya cuma 9.600. 9.000 itu berarti muter mapnya tidak sesuai dengan harga. Iya, itu Ya. begitu. Nah, gitu. Terus saya lihat di Google Map ya. Betul? Di Google Map itu kalau kan ada pilihan Google Grab, Gojek. Iya. Ada dua pilihan Grab, Gojek. Saya klik yang Gojek, emang motong jalannya. Tapi kalau saya balikin ke Google Map, muter. Muter jauh. Kalau dari Gojeknya emang motong. Tapi kalau yang dari Google Map kayak di aplikasi GoPatennya.
Mungkin Google Map-nya kawasan itu. Google Map-nya versinya yang mobil kali. Coba Google Map-nya diganti yang motor. Iya motor sama. Motong. Sama. Bapak itu siapa namanya yang keselipan? Ya bener dong. Jadi gitu loh. Ya, pokoknya yang di aplikasi GoPartner sama arah yang di Google Map sama, tapi yang di Google Map yang Gojek itu beda. Ya, jadi gini saya jelaskan. Itu sebenarnya itu permasalahan di Maps ya. Nah, makanya kan Gojek ini butuh yang namanya laporan dari teman-teman di lapangan nih. Bang, gua harus laporannya gimana? Sedangkan call center aja ngeselin. Kan gitu. Ini kan gua tungguin lama sengaja suruh mencet suruh mencet ini. Pusing, yang ada gua enggak tepo-tepo nih kan gitu. Solusinya gampang. Itu langsung email ke driver support. Itu waktu 2 menit Anda sudah ditanggapi oleh pihak pekerja. Nah, kalau yang email itu bener. Email. Akun saya lepas langsung nggak nyampe 5 menit orangnya Email, masih Pak. aja ngobrol. Email. Balik lagi. Kalau kita ngambil itu udah prasangka udah wah negatif thinkingnya udah setan nggak ada solusi kan gitu. Tapi kalau email itu paling lama 5 menit itu langsung ditanggapi. Kenapa? Caranya gimana bang? Saya harus email. Apa yang saya lakukan biar email saya cepat terlontar kan gitu. Nah, email itu dibikin pengaturannya selalu standby dan terbaru. Makanya email yang terdaftar di Gojek menjadikan prioritas utama. Sekarang lihat prioritas email utama itu dia buka Play Store. Nah, di sini ada pilihan nih, Pak. Ya. Ini mana yang mau Bapak pakai? Ini email pribadi saya, ini sama email Gojek. Nah, kalau ini email yang buat Gojek, jadikan prioritas utama. Pindah ke atas. Nah, ini adalah email yang terdaftar di Gojek. Jadi, rutinitas kerjaan teman-teman yang ada semua di aplikasi itu terekam semua. Gitu. Nah, kalau memang kita mau ngirim email, itu biasanya email itu kalau dia udah prioritas, kita tinggal tulis di sini, ya tulis. Kita kasih inisial aja. Dri. Ini udah ke-save sama kita, otomatis. Kalau yang emailnya dibikin prioritas, email Gojek dibikin prioritas, itu langsung terdaftar, langsung ke sini. Ya, klik aja. Driver support. Nah, abang isi subjek. Isi subjeknya map nggak sesuai dengan bayaran saya yang ngantar. Oke? Kan yang tadi abang dikeluhkan kan? Iya. Dia klik tulis email. Kita nggak usah tulis email. Kita balik ke folder, masukin foto yang udah Tadi ya. kan tadi ya? Ya udah screenshot. Ini secara otomatis kalau emang abang bener ngantuknya itu jauh dan tarifnya nggak sesuai, itu akan otomatis tertambah di aplikasi. Oh langsung. Nah gitu. Lumayan kan? Mudah dong. Ya kan? Dan nunggu 15 menit sampai kuping budek kan? Tekan satu, ribet banget. Ya gampang. Kalau nggak ada paketan, pulsa ada. Kesel bro. Yang penting emailnya Gojek Driver Support itu harus direkam di email. Cepet. Ya abang bilang tadi, bang restonya satu sisi ke basecamp si Anu. Pas basecamp saya ngelayanin lanjut lama kan gitu. Iya. Abang rekam aja. Jadi bukan abang yang minta, pihak kantor yang datang. Ini Pak, dapat video nih Pak dari driver atas nama Mas Fajar. Bapak kayak begini Pak. Udah nggak usah ngelak deh. Tolong Pak, perbaiki pelayanan Bapak dengan semua mitra. Kalau dia dapat 2 kali atau 3 kali teguran dari pihak kantor, itu akan ditutup restonya. Tuh. Ya. Kalau email paling gampang tuh email. Langsung ditanggapi. Bang, saya email tapi nggak pernah tanggapin dan tidak ada balasan. Berarti email yang ini yang atas itu bukan email yang terdaftar di Gojek.
Oke. Makanya lama ditanggapinnya. Oh, jadi harus yang kita Ya, emailnya yang dipakai adalah email yang terdaftar di Gojek. Tuh, itu kita sekali email itu balasannya hanya 5 sampai 10 detik. Langsung dapat balasan. Tapi kalau udah berhari-hari atau berjam-jam nggak ada balasan, emailnya terdaftar nggak Pak di Gojek yang buat ngirim. Kalau yang nggak terdaftar nggak akan dilayani. Nggak akan dilayani Pak. Tuh. Jadi sekarang lebih enak lagi dan pihak Gojek itu akan lebih mau mementingkan mitranya daripada yang dulu. Iya kan? Udah ya Bang lagi aja. Aja dulu. Bang, duduk Bang. Ih, tapi ngopi nggak tapi? Kopi nggak? Udah kopi lagi, udah kopi lagi. Sama orang tua salaman. Berarti situs warna gua harus dijual gua nih. Ya. Jadi uang harus. Belum punya suhu Ini sudah. Belum Pak lagi aja. Ya Bapak sholat satu aja. Pak. Satu aja. Sini ada musola. Pak, kalau Ini ada musola. Pak, kalau mau tanya-tanya sama saya, catat nomor saya aja. Pak. Ntar saya kasih Kita kasih ya. Ntar kita bisa diskusi. Nah, ya. Tapi jangan pernah berharap karena orang berharap itu akan menjadikan suatu penyakit Pak. Sampai kayak cinta ya. Tapi saya akan memperjuangkan sampai ini tuntas, sampai bapak nih ya udah logowo deh, kan gitu. Tapi memang kita akan perjuangkan semua tidak ada yang logowo, kan gitu. Gondrong kayaknya di syukur mana ya. Betul, betul. Masalahnya habis berani ini Betul. laporan lagi. Betul. Orang keuangan mana aja Gojek lagi sepi-sepinya kan pandemi itu. Semua Pak, karena apa? Karena pikiran kita, apa gitu. Kata itu. gua udah berjuang pakai nama lu puluhan tahun loh. Untuk masalah sepele gini gua ditendang kan gitu. Kasar kan kalau ketemu apa. Ya, kalau memang kan kopi atau DPS sudah jelas-jelas dosa kan ya. Hanya coba kita diskusi Pak. Ya kita diskusi nih. Ya, saya sih bilang, memang pernah ada harapan Bapak ke saya ataupun saya ke Bapak, tetap saya akan perjuangkan. Kalau memang dari pihak manajemen, Bang, boleh nggak diundang Bapaknya? Bapak tanya telepon Pak datang. Betul. Ntar ada cek fisik motor segala macam. Bang, saya mau tanya nih. Satu HP, 2 aplikasi aman nggak? Grab sama Gojek, nggak apa-apa. Satu, yang di bawahnya satu. Yang jadi masalah itu satu handphone, 2 aplikasi, yang satu aplikasinya fake GPS. Oh, yang penting nggak ada fake GPS aman. Ada fake GPS aman. Soalnya saya punya satu HP doang ini, nggak ada lagi. Maksudnya di aplikasi itu aplikasi Aplikasi Grab Grab, apa? Gojek apa Gojek gitu. Gojek Grab, Gojek Grab. Tapi ingat tadi yang emailnya kalau pas Gojek dipakai, emailnya dirubah. Iya, ada. Oh, di situ doang paling ya. Oh iya aja lu. Iya, biar dirubah. Email. Soalnya di mall ini bareng-bareng Biasanya kayak gitu di dapat. ini gimana ya? Ini gimana ini ya? Pusing gua kali ini. Pusing udah. Udah bangkotan. Over satu. Ini Pak, untuk pendaftaran Gojek itu ada lagi pendaftaran baru apa? Nah untuk klarifikasi itu memang kita ada file project yang baru saya dengar sih hanya di Gokar ya. Ya mudah-mudahan ada buat di Gokar lah. Pokoknya teman-teman yang memang dekat ke saya akan ada informasi-informasi yang bisa membantu. Gitu. Ataupun teman mau masuk, saudara mau masuk, monggo datang ke kantor temui saya. Mau dari pindahan juga misalkan dari Grab. Ya asalkan dia belum pernah di Gojek ataupun dia belum pernah putus mitra. Marah belum. Udah pernah belum? Ini kayak pendaftaran baru ya. Berapa kali lupa emailmu? Nah kalau yang putus mitra itu kan dia ada kategori itu seperti apa? Biasanya dia ada amnesti khusus. Amnesti khusus yang diberikan Gojek untuk teman-teman ini yang putus mitra. Kalau saya kebetulan PM itu sekitar bulan Juni, kalau nggak bulan Juli itu 2018. Dan kebetulan kan waktu itu kan memang sebelumnya ada notif yang THR yang 300.000 untuk mitra itu kan. Terus saya itu kasusnya terakhir saya dapat orderan itu dari Dandan Villa Mutiara ngantar ke stasiun. Nah habis itu ada notif suspend kan. Suspend.
kemudian saya konfirmasi ke call center bahwa ini kenapa akun saya disuspend, padahal saya barusan nganter gitu kan. Dari pihak call center nggak menjelaskan, cuman disarankan untuk banding via email. Via email. Saya otomatis banding via email kan. Waktu itu suspend nggak ada tanggalnya, berakhirnya kapan, makanya saya banding di situ. Kalau saya waktu itu 375-an. Nah, setelah saya banding, kata teman-teman saya di sini, ngapain banding lewat email, mendingan tunggu sampai kebuka sendiri. Kayak kasusnya Bang Christian Andi ini, dia kebuka sendiri setelah 3 hari. Nah, karena saya udah terlanjur, saya disaranin ke kantor kan, saya datang ke kantor. Nah, begitu saya datang ke kantor Sumarekon, dari pihak Sumarekon bilang kita udah nggak bisa bantu, ini keputusan udah PM. Padahal dari apa namanya SMS pun nggak ada kalau saya di PM. Tapi begitu saya di Sumarekon itu saya udah nggak bisa login, jadi aplikasi itu udah mental waktu itu. Saya nggak bisa login sendiri. Berarti permasalahannya belum jelas apa dan kenapa. Nah, saya kan bingungnya di situ gitu. Ini PM-nya karena apa? Ya, coba aja ntar saya cek data dulu. Iya, saya sampai Data aja dulu. minjem akunnya teman-teman saya yang lama-lama kan, supaya saya bisa terus berjalan. Coba Karena ntar saya cek data dulu. Jadi teman-teman yang masalahnya konkret ini kan, saya bilang tadi saya nggak bisa, oh bang bisa, tenang saya bantu, kan nggak bisa gitu juga, karena kan saya harus lihat data nih. Kenapa sih? Nah, walaupun datanya memang bisa dan itu hanya kesalahan sistem, itu abang saya panggil pengajuan dan akan saya arahkan harusnya kemana gitu. Semua kayak begitu ya. Kadang gitu juga sih, karena mitra ini yang memang kata teman, oh udah begini kita kan karena temenan gitu ya kan. Nah, coba ntar saya cek lagi kenapa sih bisa kayak begini gitu kan. Apakah memang itu komplainan dari customer barang nggak nyampe, ataupun memang barang itu rusak, ataupun permasalahannya memang itu sudah terindikasi orderan itu orderan fiktif kan gitu. Kalau untuk sekarang customer yang sudah terdetek oleh kantor itu dia sering melakukan orderan fiktif, itu langsung diblok, itu tidak bisa lagi buat order, Gmailnya maupun kategori handphone. Makanya sekarang lebih apa ya, lebih canggih lagi dan lebih ketat lagi. Itu nanya Mas Andro. Nah, yang satu lagi nih, masalah laka nih Pak, maaf nih. Ya siapa sih yang mau kan ya? Seandainya yang laka itu joki, gimana tuh Pak? Apa tindakan Gojek terhadap akun itu sendiri? Pokoknya gini, laka lantas memang mengibaratkan, oh dia joki nih bang, terus dia sedang lagi bawa customer gitu kan, bawa customer ataupun dia sedang lagi bawa GoFood. Kita kan sistemnya kemanusiaan, kita tolong dulu. Masalah Nah itu kan bisa akunnya itu sendiri. Nah, itu kan bisa langsung koordinasi dengan saya. Ini bang, kita bukan masalah akunnya dulu. Apa yang harus ditindakin ke yang laka dulu. Telepon saya aja, bang ini laka bang. Iya kan. Bang ini laka, kejadiannya kayak betul ini. Kawan-kawan pasti di jalan kalau ada kawan-kawan yang lain. Ya amit-amit ya jangan sampai terjadi ya kawan yang lain juga kan. Nah itu tindakannya seperti itu ya. Jadi kita di sistem kemanusiaan, kita tolong dulu mitranya. Kalaupun memang ada customernya, kita tolong customernya. Tindakannya seperti apa, kita obatin dulu mereka. Nah itu tahap pihak manajemen yang akan mengesahkan. Kalau memang itu memang tidak si yang driver itu bertanggung jawab dengan semua mitra, dengan semua customer, itu kalau saya yakin sih fine-fine aja. Tetap memang kalau kayak gitu kan salah. Cuman sini kan kita ada sisi kemanusiaan bang. Yang penting si mitranya ini dengan si customer selamat. Jadi selamatnya dulu, kita semua bisa dinegosiasi. Maksud negosiasi dalam hal ini, kita ada perbandingan atau ada pihak dari keluarga customer dengan si mitra ini, tidak ada saling menuntut karena sudah dua-duanya sudah diobati. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, mumpung masih ada. Apa tadi?
Ya aku yang terlalu gacor. Biar gak lu gimana om? Kesel gua kalau dia. Kalau penyemprotan bisa nggak perwakilan apa ini Pak? Satunya jalan harus jalan. Kalau penyemprotan bisa nggak di Oh, di YouTube di ini. grup ini nih satu orang yang Di ini YouTube begini. ya misalkan inilah kan itu pakai barcode ya YouTube. tinggal iniin Cek kan fix saya semua. pernah di Lipo ada yang ini komunitas mobil DOG itu kan dia bisa ini ke saya aja bikin jadwal aja nah kayak gitu bisa nggak? Nah kalau penyemprotan itu memang kan kronologisnya itu bisa langsung datang ke tempat penyemprotannya dan itu bisa semuanya itu bisa dikatakan gitu.